tidak ada hari ke depan itu lebih baik. Hari inilah hari yang baik. Kenapa? Sebab ini hari yang penuh dengan kenyataan. Kita mau bikin apa sekarang nih? Kita pengen berbuat apa hari ini? Jadi kalau Allah menghendaki orang tersebut baik, Allah tampakkan aib-aib dirinya. Bukan di mata orang lain, bukan, di mata dirinya sendiri. Sebab manusia ini cenderung, dia pasti mengatakan saya orang yang benar, saya orang nggak salah. Pasti. Orang beriman itu adalah orang yang selalu melakukan kebaikan. Walaupun yang dilakukan kebaikan tadi dalam kamar yang tersembunyi, ya, kemudian dialang-alangi dengan 70 pintu terbuat dari besi, dikenakan di orang baik, nanti Allah bakal buat kebaikan dia di mata orang lain. Wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum. Jadi jangan takut kebaikan yang pernah kita lakukan nggak tercatat oleh Allah. Ibaratnya kata ulama tasawuf nih, ini pernah saya singgung, kalau kita ke pasar pengennya belanja, pulang dari pasar bawa belanja, itu orang yang bagus namanya. Pulang dari pasar emang tujuannya belanja, pulang bawa belanja. Tapi ada orang yang tertipu, belanja sampah seperti belanjaan, dianggap itu enteng, ke rumah dibuka sampah semua. Paham maksudnya? Setiap orang beramal ibadah itu pengennya balasan pahala dari Allah, jangan sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Wassadisatu yaqulu hafizal lisan daimal fikrah lazimal ghammi wan nadamah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah inayah dan taufik hidayahnya serta nikmat sehat, nikmat kesempatan. Mari kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita mencari dan mengkaji ilmunya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita baca dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun bukan tahun Hijriah secara umum, ya, kita baru saja ditinggalkan oleh tahun 2021 menghadapi 2022. Mudah-mudahan ke depan Allah bimbing kehidupan kita. Tahun-tahun yang lalu diterima ibadah kita, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, sebetulnya hari yang paling bagus, tahun yang paling bagus tahun kemarin, bukan tahun besok. Ya. Tahun besok pasti lebih jelek daripada tahun ini. Itu hari ini lebih bagus daripada hari esok. Ini kata Nabi, ya bukan kata saya. Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarr. Tidak ada hari ke depan itu lebih baik. Hari inilah hari yang baik. Kenapa? Sebab ini hari yang penuh dengan kenyataan. Kita mau bikin apa sekarang nih? Kita pengen berbuat apa hari ini? Ini masih ada kesempatan, besok belum tentu. Itu yang dimaksudkan, ya. Hari umur kita belum tentu sampai esok. Ini yang dimaksudkan, hari inilah lebih baik. Makanya jangan sia-siakan hari yang diberikan kesempatan oleh Allah hari ini. Bisa saja dengan asbab kita, ya, betul-betul kita gunakan dan kita manfaatkan hari ini dengan berbagai fasilitas yang Allah berikan. Kita ibadah maksimal, itu bisa saja menyamakan 1 tahun. Mungkin bisa lebih, asal kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kunci ibadah untuk umat Nabi Muhammad itu dikasih sama Allah. Gimana ucapan Nabi banyak, bagaimana sedikit kita beramal bisa, ya, bisa mendapat diberikan pahala oleh Allah semaksimal mungkin. Yang kita nggak bakal mampu itu mengerjakan dengan ganjaran janji pahala yang Allah berikan. Contoh saudara sekalian, hari ini alhamdulillah Allah takdirkan kita duduk di majlis taklim. Alhamdulillah. Sebanyak orang yang belum digerakkan hatinya oleh Allah, banyak. Dia pengen tapi kesempatan nggak ada. Kesempatan ada atau dia sakit. Dia belum tentu, ya. Makanya di saat kita itu mendapatkan nikmat,
minimal kita ngucapin alhamdulillah. Apalagi disempurnakan ucapannya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagimu ya Allah yang telah kau sempurnakan nikmat-nikmat-Mu dengan melakukan kebaikan. Dengan asbab nikmat Allah itu sempurnalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, apabila kita belum berhasil juga, jangan lupa juga gagalnya itu mungkin ada hikmah. Tetap kita mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Jadi yang bagus Allah itu semua, yang ngatur Allah. Jadi tidak ada kesempurnaan Allah itu bisa apa? Bisa didikte oleh kemampuan manusia, nggak bisa. Jadi semua itu kesempurnaan milik Allah. Jadi berhasilnya, enggak berhasilnya itu semua kehendak Allah. Kenikmatan yang Allah sempurnakan buat kita itu kehendak Allah. Ya, satu contoh, kita sudah sekian lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan belum kelihatan hasilnya. Itu jangan kita tuduh Allah itu enggak dengar doa kita, dengar. Tapi Allah menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak bisa apa? Tidak bisa didikte oleh manusia, nggak bisa. Semua serahkan kepada Allah. Ya, makanya mudah-mudahan hari ini yang kita diberikan kesempatan oleh Allah, ya mudah-mudahan dengan perbuatan-perbuatan baik kita itu menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu. Amin ya rabbal. Sehingga kata Rasulullah SAW, idza ahabballahu bi'abdihi khairan bassarahu bi'uyubi naqsi. Kalau Allah menghendaki seorang hamba itu baik, maka Allah akan tampakkan aib-aib dirinya. Jadi kalau Allah menghendaki orang tersebut baik, Allah tampakkan aib-aib dirinya. Bukan di mata orang lain, bukan, di mata dirinya sendiri. Sebab manusia ini cenderung dia pasti mengatakan saya orang yang benar, saya orang nggak salah, pasti, walaupun dia salah. Itu cenderungnya manusia. Jadi jarang orang itu, ya Allah dosa saya banyak banget, jarang. Bahkan dia terlena melakukan perbuatan dosa, maksiat, terlena, tenang aja udah, seakan-akan dia tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi orang yang dikehendaki baik oleh Allah ditampakkan tuh. Artinya apa? Dia ingat, ya Allah saya melakukan ini. Itu berarti orang dikehendaki oleh Allah akan menjadi orang yang baik. Sebab dengan asbab kita ingatnya kesalahan kita, kita berusaha menjadi orang yang lebih baik. Sehingga moto dalam kehidupan kita, bila hari ini ya lebih baik dari hari yang kemarin, berarti kita orang yang beruntung. Tuh, ya. Tapi kalau makan hari ini sama dengan hari yang kemarin, berarti kita rugi. Nggak ada peningkatan katanya. Nauzubillah, kalau hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, maka kita mendapat laknat Allah. Itu yang kita berusaha untuk menjadi orang yang baik lagi. Jadi dengan asbab kita ingat kejelekan kita, berusaha. Kata Imam Ghazali, caranya bagaimana kita berusaha untuk ingin menjadi orang yang baik. Apa kata beliau? Hendaklah dia sering-sering duduk dengan guru-guru yang memberikan nasihat kebaikan. Jalannya. Nggak mungkin dia akan menjadi berubah orang baik kalau dia nggak sempatkan diri untuk hadir di tempat-tempat yang baik. Nggak mungkin berubah. Ya. Makanya kan apa sih nasihat itu? Nasihat itu isolul khair lil ghair, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, itu namanya nasihat. Nasihat ada dua, ya, ada nasihat bil hal, ada nasihat bil maqal. Nasihat lewat contoh dan perbuatan, dengan perbuatan baik yang dilihat oleh orang itu nasihat buat dia. Kadang kalau Allah buka pintu mata hatinya, ya,
saudara, ngelihat anak kecil bisa berubah kita. Masya Allah, tuh anak kecil cakep, anaknya bagus, akhlaknya rajin, ibadahnya itu bisa terbuka tuh gara-gara kita ngeliat anak kecil. Tapi kalau Allah belum buka mata hati kita, jangankan anak kecil, ulama besar yang mencontohkan kebaikan, dia nggak bakal ngeh, ditutup mata hatinya oleh Allah. Nah itu saudara sekalian, contoh ya, ini kita berkibat dengan cinta Rasulullah SAW. Bagaimana itu Allah nggak kehendaki keimanan seorang yang dianggap besar, contoh Abu Jahal. Bukan nggak tahu pribadi Nabi Muhammad, ya. Contoh lagi Abu Lahab, seorang pamannya, bukan nggak tahu kebesaran nama Nabi Muhammad, kejujuran nama Nabi Muhammad, begitu ya hebatnya. Tapi Allah nggak kehendaki. Tahu Sayyidina Ali, anak kecil, bahasa itu anak kecil Sayyidina Ali menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada siapa? Rasulullah. Sayyidina Abdullah ibn Abbas anak-anak, ya. Jadi dengan asbab anak kecil itu, kalau mata hati kita dibuka oleh Allah, itu merupakan nasihat buat kita. Cuman kalau hati kita ditutup oleh Allah, jangankan anak kecil, saya bilang yang lebih hebat juga nggak bakal terbuka. Orang hebat banget, ya. Apa bisa terbang ilmunya, bahasa saking hebatnya. Tapi kalau Allah nggak buka mata hatinya, dia nggak ngeh tuh dengan kebaikan orang lain. Cibiran bibir yang dianggap. Kenapa? Sebab mata hatinya ditutup oleh Allah. Nah di sini sering-sering kata Nabi, apabila orang tersebut dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan tampakkan aib dirinya. Dia ingat-ingat tuh aibnya, ya Allah, ya gimana pernah melakukan ini, melakukan ini. Ya, namanya apa? Itu dikatakan muhasabah. Muhasabah. Perjalanan kita tahun yang lalu hingga saat ini, apa nih kebaikan yang pernah kita lakukan? Ketimbang, ya, banyakkan mana dengan kejelekan. Itu yang tahu dari kita masing-masing, bukan saya yang tahu dari kita masing-masing. Caranya bagaimana? Tadi itu kata Imam Ghazali, ya. Ayyajliya ma'asyaikh, selalu duduk berdamping dengan orang-orang yang baik, guru-guru yang berikan nasihat buat kita. Kemudian jalan yang kedua, cari teman yang baik yang mengajak dan mengantarkan kita, ya, berbuat kebaikan. Cari teman. Kalau nggak begitu nggak bisa, saudara, ya. Jadi ada kebaikan dengan asbab tuh ada. Kalau nggak begitu ya susah dari kita sendiri. Berusaha ingin menjadi orang baik. Satu contoh saudara sekalian. Ada orang curiga sama orang lain. Katakanlah was-was, umpama dengan seseorang. Itu belum ada apa-apanya. Jadi musuh yang terbesar ada perasaan kita, itu loh. Musuh yang terbesar perasaan kita. Umpama ada musuh depan kita, kita berasa nggak anggap musuh, tenang aja akhirnya. Tapi ada orang baik kita anggap musuh, was-was kita jadinya. Jadi perasaan kita ini, jadi musuh yang terbesar itu adalah apa? Perasaan kita. Ya bisa dikatakan nafsu. Nafsu kita itulah musuh yang paling utama. Sehingga kata Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang memenangkan perang Badar yang kecil, akan menghadapi perang yang lebih besar. Sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa tuh perang yang besar ya Allah? Ya Rasulullah, daripada perang Badar ini. Jihadun nafsi, perangi hawa nafsumu. Ya, memerangi hawa nafsu itu lebih besar, lebih berat daripada kita menghadapi musuh. Ya, musuh target yang kalau enggak kita mati, dia mati, habis sudah. Yang namanya musuh. Kan gitu. Kita berperang di medan perang, kan musuh banyak tuh. Targetnya kita dua, kalau enggak kita menang, kita kalah. Tapi kalau makan perasaan, walaupun kita ini menang, perasaan was-was terus, kasih was-was ke Allah. Itu musuh yang terbesar. Ya. Nah tadi, kalau kita ingin menghilangkan sifat was-was, sering-sering dan dengar nasihat,
Ya, pakai, oh iya, gitu loh. Nah, ini saudara sekalian, sama. Saya juga mencari nasihat. Dari mana nasihat saya? Ini dari kitab-kitab. Curang dong kalau makanan. Saya selalu memberikan nasihat kepada saudara. Ini kiblat kita nih. Bagaimana perkataan ulama, bagaimana kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Saya bacakan, yuk sama-sama kita amalkan. Cuman muhasabah kita, apakah kita termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah atau tidak? Wallahu a'lam. Dan saudara nggak perlu pamerkan kebaikan di mata orang lain. Tenang aja. Tenang aja. Jadi Allah tahu kebaikan yang kita lakukan, ya. Nanti suatu saat Allah akan buka kebaikan kita di mata orang lain. Ya, siapa kata Allah nih? Man kana yuridu harsa dunya nu'ti minha. Siapa orang yang ingin pamer di dunia dikasih. Wa makan lahu fil akhirati min nasib. Nanti di akhirat kebaikan lagi tuh. Apa maksudnya? Kalau ada orang selalu menuntut kebaikan yang dilakukan dunia ini, mungkin dengan asbab orang itu dipuji, kan gitu. Atau dengan asbab diganti segala apa yang telah dikerjakan, apa yang pernah dikeluarkan. Kalau hanya itu semata itu rugi. Jadi kalau kebaikan kita spontan dibalas oleh Allah hanya sampai di dunia, rugi enggak? Rugi. Nah sekarang kita berbuat kebaikan, tenang aja, jangan takut nggak tahu, itu Allah tahu, tenang aja. Ya, sehingga kata Rasulullah SAW ketika beliau bertanya kepada sahabat, manil mu'min, siapa itu orang yang beriman? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu. Orang beriman itu adalah orang yang selalu melakukan kebaikan. Walaupun yang dilakukan kebaikan tadi dalam kamar yang tersembunyi, ya, kemudian dialang-alangi dengan 70 pintu terbuat dari besi, dikenakan di orang baik, nanti Allah bakal buat kebaikan dia di mata orang lain. Wa qul i'malu fa yasarallahu a'malakum. Ya, berbuat kebaikan. Ya, wa qul i'malu fa yasarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah kamu kebaikan, entar Allah tampakkan kebaikan kamu di mata orang-orang yang beriman, di mata Allah dan para rasulnya. Tenang aja gitu. Jadi jangan takut kebaikan yang pernah kita lakukan nggak tercatat oleh Allah. Pasti tercatat. Jangan was-was, jangan bimbang. Oh, makan saudara sedekah nih, nggak diumumin, tenang aja udah. Ya, yang penting saya sudah keluarkan. Andaikan di akhirat ntar dia tanggung jawab sama Allah, tenang aja udah. Kita kan udah ngasih nyelidikin, gimana begini? Oh nggak ada. Ribet jadinya, mendingan nggak ngasih jadi ribet kalian daripada kita ngungkit saudara. Kemarin saya dapat cerita tuh, ada seseorang orang alim tapi biasa-biasa aja dia, nggak terlalu terkenal, tapi dibuka oleh Allah kebaikan setelah meninggal dunia. Berapa banyak orang yang takziah, minimal setiap malam takziah tahlil selama 40 malam. Ya, disengaja bikin 40 hari 40 malam. Itu paling sedikit yang hadir 500 orang. Paling sedikit. Waktu hidup mereka kenal sama orang, tenang aja. Itu yang hebat orang tuh. Itu yang hebat. Tidak ditampakkan kebaikan di saat itu semasa hidup, tetapi setelah meninggal dunia baru orang tahu siapa si fulan, siapa si fulan. Oh, hebat. Ya, jadi nggak perlu pujian semasa dia hidup. Kenapa? Bahwa kadang-kadang bisa merusak. Apalagi kita pamer-pamerkan, oh udah tambah rusak, ya. Karena ibaratnya kata ulama tasawuf nih, ini pernah saya singgung. Kalau kita ke pasar pengennya belanja, pulang dari pasar bawa belanja. Itu orang yang bagus namanya, pulang dari pasar emang tujuannya belanja, pulang bawa belanja. Tapi ada orang yang tertipu, belanja sampah seperti belanjaan, dianggap itu enteng, ke rumah dibuka sampah semua. Paham maksudnya? Setiap orang beramal ibadah itu pengennya balasan pahala dari Allah, jangan sia-sia.
Sudah berangkat dari rumah masing-masing, mengaji di sini. Nyari apa? Ridho Allah. Kedua, niat menghilangkan kebodohan, cukup udah. Udah, kalau dua ini yang dicari, ntar segala-galanya Allah berikan tuh. Kata ulama, wasahihin niyyata summa sta'mili makarimal akhlaqi summa hasili. Kalau kamu niatnya baik, ya, niatnya baik, kemudian gunakan akhlak yang baik, kamu bakal berhasil apa yang kamu niatkan. Nah, konsepnya bagaimana? Min ahli misrikal ali fal ali summa bila darhal wala tusahal. Ini salah satu ya proses dari kita mencari ilmu. Gunakanlah potensi ulama-ulama setempat dulu, baru ntar kita akan berangkat kemana, silakan. Jangan terbalik. Kemana-mana seakan-akan kita dambakan orang mana-mana, ya. Kita tahu kebesaran orang, hanya tahu besar orang doang, tapi belum tentu dia kumpul sama orang yang besar tadi. Rugi nggak tuh? Sementara potensi yang ada disia-siakan. Paham? Ya. Jadi kalau makan kita jadi orang-orang yang ingin berbuat berusaha baik itu tadi. Coba, saya katakan kadang-kadang ada nasihat bilhal, anak kecil bisa nasihatin kita, atau bil maqal, nasihat dengan ucapan, nasihat kayak ini nih, kita dinasihatin nih oleh ulama.